Tadi kan kita mau belajar ini nih. Kita mau belajar buku ini yang pakai bahasa Inggris nih. Nggak ngerti kita nih. Maka kita klik ini Drive ya. Google Drive, kita klik. Lalu pilih bagian ini, Insert. Tunggu beberapa saat. Ya, sambil nunggu kita ngopi dulu. Sebentar. Ya, yang sambil ngopi silakan ya. Nggak dilarang. Yang dilarang adalah ngantuk ketiduran depan laptop, depan HP. Saya jujur teman-teman, kalau di jam rawan begini juga kadang ada micro sleep-nya. Tiduran kayak orang lagi naik motor gitu terus gitu. Dia lagi ngajar terus tiba-tiba oleng. Nah, sudah muncul ya tema-tema utama Al-Qur'an. Pemikiran siapa? Fazlur Rahman. Oh iya, sudah belajar belum tentang Fazlur Rahman di mata kuliah sebelumnya? Pernah. Pernah Ustaz. Pak Anton ya? Yang sudah pernah berarti ini tinggal mendalami saja. Karena beliau punya teori apa? Teori gerakan ganda ya, double movement. Jadi eh, pertemuan antara sejarah dengan yang masa yang akan datang. Kita lihat, sumber ini menyajikan ringkasan biografi dan pemikiran Fazlur Rahman, seorang profesor studi Islam terkemuka. Melalui karyanya yang berjudul Major Themes of the Quran. Teks tersebut menjelaskan upaya Rahman mensintetis pesan-pesan Al-Quran sebagai satu kesatuan pandangan dunia yang utuh mencakup tema-tema sentral seperti Tuhan, manusia, alam, dan tatanan sosial. Wah, ternyata bisa ya. Tadi kita nggak ngerti nih nulis tulisannya isinya apa nih. Ke bahasa Inggris nih. Oh, ternyata isinya itu tema-tema utama dalam Al-Quran. Oke, sampai di sini jelas? Sebelum saya lanjut, Jelas, Ustaz. per- pertanyaannya, kita tadi mau bahas tentang apa di pemikiran Fazlur Rahman ini? Rujuklah kembali ah, pada silabus. Tadi bahas apa sih Fazlur Rahman? Oh, ternyata Poligami yang dan masih riba. ingat dari ya. Insya Allah. Poligami dan riba. Siapa yang mampu mencari tentang poligami dan riba di tulisan Fazlur Rahman ini? Ya, kita suruh aja dia. Gimana caranya? Adakah pembahasan tentang riba dan poligami dalam sumber tersebut? Oh, kita kasih prompt, klik. Apa yang akan dijawab oleh dia? Ada atau tidak? Ya, sumber tersebut membahas topik riba, ya, usury, dan poligami secara mendalam, terutama di bab 3 yang berjudul Man in Society, manusia dalam masyarakat. Tuh, ya. Masya Allah, poligami sudah dibahas juga. Baik teman-teman, ini perlu dipahami bersama-sama ya, bahwa ini saja sudah terhitung sebagai sebuah analisa, ya, analisis. Tapi siapa yang menganalisis? AI. AI. Artificial, ya, artificial intelligence. Apakah kita kemudian tinggal kopas saja? Oh jangan, baca dulu. Baca dulu. Sebelum di copy paste ke tugas kita, baca dulu. Karena khawatir ada kalimat yang jadi anomali di dalam hasil yang diberikan oleh AI ini. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan,
saya mau konfirmasi ya. Ini sudah dipahami betul atau masih samar-samar, masih ragu-ragu, abu-abu? Sudah paham betul? Direkam layar Ustaz. Direkam layar. Nggak usah direkam layar. Kalau antum lupa apa yang Anda sampaikan, oprek sendiri. Buka Gemini notebook atau Google LM.Google. Apa? Notebook LM.Google. Oprek sendiri. Karena kemajuan teknologi itu sebetulnya mudah sekali. Kita tinggal mau belajar aja. Ya, jangan anti terhadap teknologi, tapi kita belajar untuk menggunakan dia secara maksimal untuk kebaikan, maslahat, manfaat buat belajar kita. Nah, kita kalau nunggu bisa berbahasa Inggris baru baca bukunya Fazlur Rahman, kapan bisa baca bukunya? Belajar bahasa Inggrisnya dulu kepare, ya. Les, belajar, selesai belajar lupa kalau tujuan kita tadi mau baca bukunya Fazlur Rahman, ya, karena udah terdistraksi ya, oleh macam-macam tenses, ya, lalu muhadasah atau apa? Speaking gitu. Lupa kalau tadinya belajar bahasa Inggris pengen baca bukunya Fazlur Rahman. Ya sudah kita potong kompas aja pakai AI. Tapi dengan cara atau etika yang baik. Ya. Ingat, jangan semuanya langsung di copy, di paste dalam tugas kita. Baca dulu. Gas. Baik. Berikutnya, ya. Kalau sudah dapat analisisnya, terus kita mau ngapain? Apa yang mau kita lakukan? Yang ada di tabel tadi, yang keempat apa? Setelah dapat penafsiran. Temuan dalam tafsir Ustaz. Ya, temuan dalam tafsir itu analisis tadi. Refleksi diri. Refleksi diri. Implementasinya apa yang bisa kita lakukan nih? Poligami tadi. Apa sih yang dibicarakan oleh Fazlur Rahman dalam hal poligami? Coba kita cek ya. Kita baca lagi. Apa tadi kata Fazlur Rahman tentang poligami? Poligami. Kita lihat. Poligami dibahas sebagai bagian dari reformasi sosial Al-Quran untuk memperkuat segmen masyarakat yang lemah, seperti anak yatim dan perempuan. Jadi statement dari Fazlur Rahman adalah poligami ini sebetulnya niat utamanya adalah menyelamatkan sesama, menyelamatkan janda-janda cantik gitu ya. Dan anak-anak yang kehilangan orang tuanya saat peperangan. Ini anak nggak punya bapak, bapaknya meninggal dalam perang. Ya, terus emaknya cakep juga. Ya udahlah, sekalian ya, dinikahin. Jadi poligami itu memang syariat yang tidak bisa dipungkiri gitu maksudnya. Ya. Terus apa lagi? Konteks keadilan bagi anak yatim, terus syarat keadilan. Al-Quran mensyaratkan keadilan di antara istri. Namun pada saat yang sama menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa adil di antara perempuan. Jadi orang yang berpoligami, saya bisa adil. Apa yang Allah katakan? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Sampai hari kiamat nggak mungkin bisa adil itu. Ya. Oke, kalau dan istrinya lebih dari satu, satu aja, bisa nggak manusia itu laki-laki istrinya yang satu? Allahu alam ya. Kadang satu juga nih udah diurusin, udah dinafkahin, masih aja nganggapnya kurang. Suami yang nggak terima kasih sama istri, udah dimasakin, udah dikerjain pekerjaan rumah,
Padahal suaminya kerja tuh nafkahin apa aja yang di rumah masih dikerjain, tapi masih dianggap apa? Tidak menghargai pekerjaan istri. Ya. Ada nggak istri yang begitu? Ada apa enggak, Pak Anton? Ada. Belum menemukan. Belum menemukan. Nah, jangan lah ya. Ya, ada istri yang begitu, ya sabarlah bagi suaminya. Yang mudah-mudahan Allah kasih hidayah itu perempuan yang begitu. Padahal suaminya nggak pergi ke pos 2 gitu ya. Suaminya cuma ke kantor, kerja, pulang lagi ngurusin anak, ngurusin istri. Gimana kalau istrinya 2? Waduh, lebih parah lagi. Itulah kata Ahmad Dhani ya. Kalau istri kedua merajuk, ya nikah lagi istri ketiga. Satu aja Tambah belum. lagi. Satu aja. Itu kata Firdaus tuh. Aduh, boro-boro 1, 2, 3. Satu aja belum. Sabar ya, sabar. Ada waktunya nanti ya. Insya Allah. Baik, kembali lagi. Kita lihat apa penafsiran beliau. Ada ideal moral dan ketentuan hukum. Penulis berargumen bahwa izin poligami berada pada tataran hukum legal. Jadi tidak mungkin dihapus sekaligus saat itu. Sementara kewajiban berlaku adil dan pernyataan ketidakmungkinan adil adalah ideal moral. Jadi kalau memang disyaratkan keadilan itu dalam poligami, ya kagak bakal ada yang poligami. Jadi itu hanya syaratnya secara moral saja. Oke, nah itu ya refleksinya setelah kita baca, kita paham, lalu kita pikirkan lagi. Maka temuan yang terakhir itu yang bentuknya refleksi itu ya biasanya lebih orisinil dari teman-teman semuanya. Jelas? Terus Ustadz, apa tugasnya untuk pertemuan hari ini? Pertemuan hari ini tugasnya adalah antum melakukan persis apa yang tadi saya sudah contohkan. Ya, afwan saya sambil banyak-banyak minum karena matanya mulai sepet ini. Kalau nggak saya pules nih. Saya ulangi, silakan teman-teman melakukan apa yang tadi saya contohkan, persis kayak gitu. Promnya boleh dibedain dikit supaya hasilnya juga beda. Ditambah lagi apa tadi, refleksi dirinya kan tentu beda-beda masing-masing. Lalu tugas tersebut nanti setelah diketik, di-save dalam bentuk PDF dan PDF-nya di-upload di link yang sama dengan apa yang tadi sudah saya share. Tinggal masukkan ke folder tugas analisis metodologi yang kedua. Ya. Kalau ini kan resume analisis metodologi 1 ya. Al-Misbah. Nah, ini nanti buat yang kedua. Bentar, saya edit dulu. Nah, di sini teman-teman, ini saya buat folder baru ya. New folder. Fazlur Rahman. Nah, di sini ya. Fazlur Rahman.
Dan tugas ini dilakukan secara individu, bukan per kelompok. Kalau yang kemarin sudah per kelompok. Saya khawatir kemarin itu ada yang melakukan bypass ya. Bypass apa? Temennya dilewatin aja, namanya dicantolin tapi dia nggak ngerjain apa-apa. Kan yang senyum-senyum berarti mungkin pelaku. Iya Ustaz, temen aku nggak ngerjain tuh, tapi namanya ada di tugas. Bahkan besok berarti individu ya. Oh, pengumpulannya mulai dari setelah ini, silakan kalau mau dicicil atau dibuka. Terus maksimal atau batas pengumpulannya di sebelum pertemuan pekan depan. Jadi kalau ada yang belum upload, belum mengumpulkan di pekan depan, itu dapat dapat teguran ya. Tegurannya mudah-mudahan secara baik-baik aja sih ya. Nggak tahu lagi kalau misalnya saya lagi emosi. Saya suruh berdiri zoomnya sambil angkat satu kaki. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini benar-benar nih ngantuk ya. Ini jam terakhir kan ya? Iya. Ya, terakhir Ustaz. Jadi tugasnya yang individu itu apa saja? Saya dari bolak-balik. Yang Fazlur Rahman itu Ya, tugasnya mirip dengan yang kemarin, menganalisa penafsiran Fazlur Rahman mengenai temanya riba dan poligami. Ini harus sambil ngemil nih, ngantuk. Mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman, kenapa sih dibuat tabel ya? Tabel ayatnya, penafsirnya, temanya tadi. Saya share ulang ya. Nih, kenapa sih kita buat ayatnya begini, tafsir begini, temanya begini? Ini bisa jadi satu penelitian sendiri, teman-teman. Ketik aja ini. Misalnya apa? Konsep wasatiyah, perspektif Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, studi tematik surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, jadi judul nggak tuh? Berjudul kan? Bisa jadi satu penelitian. Tentang wasatiyah dalam dalam tafsir Al-Misbah. Tinggal kita ganti variabelnya ini. Entah temanya kita ganti. Tadi temanya wasatiyah sama apa kemarin? Masih ingat nggak? Qawamin ya. Yang di surah Al-Maidah ayat 8. Qawamin bil. Kalau kita mau tak-atik misalnya ya, konsep qawamin dalam tafsir Al-Misbah, perspektif Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, studi tematik surah Al-Maidah ayat 8. Gitu ya. Teman-teman belajar metodologi penelitian nggak sama Ustadz Anas? ya sudah. Ada. Semalam ya ada ya. Kemarin. Ya, ini jam mata kuliahnya tuh tadi yang Nah, apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Anas itu harus memiliki output metodologi penelitian
outputnya adalah proposal penelitian skripsi. Tapi teman-teman Anda di angkatan ini dan seterusnya, insya Allah tidak perlu menulis skripsi. Bisa kalau mau memilih artikel jurnal lalu dipublish dengan akreditasi minimal Sinta 4. Jadi kalau yang belum pernah publish, ya coba dibuat aja draftnya dulu, dibuat lalu nanti diselesaikan penulisannya jadi draft artikel, dan draft artikel ini dipublish ya, disubmit ke artikel jurnal, mudah-mudahan bisa publish. Kalau publishnya sudah ada di antum semester 7, misalnya Farida nih submit dari semester 6, proses publishnya tuh lama, akhirnya semester 7 baru ke publish, itu bisa direkognisi sebagai nilai akhir, tugas akhir. Jadi nggak pakai sidang skripsi, adanya sidang jurnal, sidang artikel jurnal. Bedanya jauh tuh. Artikel itu bisa di atas 50 halaman. Artikel skripsi ya, sorry. Skripsi itu bisa 50 halaman lebih. Kalau artikel jurnal paling cuma 15 halaman. Cuma effortnya nggak kalah gede, tetap sama. Ada review yang kemudian perlu direvisi, diperbaiki. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Aduh, kayaknya cukup berat ya. Udah panas udaranya ya. Jadi di rumah juga lagi ada trouble. Airnya butek. Di rumah air butek. Musim kemarau ya. Mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan yang nafian, insyaallah. Baik, ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Tadi untuk yang tugas kelompoknya itu gimana Ustaz? Tetap dikirimkan. Terus yang tadi yang untuk analisis Fadlur Rahman itu yang individu ya? Gitu Ustaz. Betul. Jadi yang tugas kelompok tetap diupload, yang diselesaikan diupload. Lalu yang Fazlur Rahman ini juga dikerjakan lalu diupload di folder yang baru ya. Tapi individu sendiri-sendiri. Individu ya. Syukran Ustaz. Wah, Ustaz Sirot nih tiap pertemuan ada tugas, enggak juga ya. Tidak semua pertemuan ada tugas tertentunya. Ini ya supaya ada portfolio dari teman-teman ketika mengerjakan tugas, makanya saya buat di file drive itu. Mudah-mudahan tidak semua pertemuan. Nanti ada juga pertemuan yang isinya tuh murni diskusi saja dari antum, bukan dari saya yang jelasin. Tapi bukan membacakan teks makalah seperti sebelumnya ya, waktu itu misalnya sejarah, aduh dibacain sejarah siang-siang bolong begini, masya Allah pules semua nanti ya. Jadi saya tidak mengharapkan hal yang itu terjadi. Kita kondisikan perkuliahan kita supaya lebih baik lagi. Baik, sudah ya teman-teman ya. Silakan bisa beristirahat, bisa kembali beraktivitas lagi ya, atau mengecas HP, ngecas laptop silakan. Ya, barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan ini dengan sama-sama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.